Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Stanley Saya Keila Yafi Shihab dan 4 teman kami yang lain yang sedang berpetualang entah pergi kemana, yaitu ada Elok Fadliah, ada Anggita Oktaviani, ada Ika Meria, dan ada Saskia Nurmadani. Kami di sini mengobservasi salah satu toko bunga yang ada di alun-alun Indramayu, yaitu Kembangku. Kami mengambil materi dari strategi lokasi, strategi produk, supply chain management, dan analisis ABC. Perkenalkan, nama saya Keila Yafi Shihab. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Bunga segar sebagai komoditas hortikultura bernilai ekonomi dan estetika tinggi, memiliki permintaan dinamis yang meningkat pada momen-momen tertentu, seperti hari besar, keagamaan, atau acara sosial. Di Kabupaten Indramayu, penjualan bunga secara informal di sekitar alun-alun menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan. Toko bunga Kembangku berencana membuka cabang baru, namun masih bingung menentukan lokasi yang strategis, sekaligus ingin menganalisis strategi produk yang tepat untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor pemilihan lokasi, potensi pasar, dan strategi pemasaran, khususnya strategi lokasi dan produk, guna memastikan keberhasilan ekspansi usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Vilaran Irnandi Valona. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi lokasi pembukaan cabang baru Kembangku. Menurut Ramadan Lubis, pada tahun 2024, strategi lokasi adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan di mana operasi mereka akan ditempatkan. Keputusan ini sangat penting karena lokasi yang tepat dapat memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional. Lokasi yang strategis tidak hanya mempermudah akses bagi konsumen, tetapi juga bagi pemasok dan karyawan. Jadi itu intinya, strategi lokasi adalah perencanaan krusial perusahaan untuk menentukan tempat operasionalnya. Lokasi yang tepat sangat penting karena dapat memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional sekaligus mempermudah akses bagi konsumen, pemasok, dan juga karyawan. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan data strategi lokasi pembukaan cabang baru Kembangku. Data-data ini diambil secara kualitatif dengan cara mewawancarai langsung dari owner. Berikut adalah hasil dari wawancaranya. Yang pertama itu perkiraan lokasi cabang baru Kembangku. Yang pertama itu ada Karangampel dan kedua Losarang. Ini kata ownernya itu mau buka di Karangampel atau di Losarang. Lalu faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam membuka cabang baru. Yang pertama itu adalah keantusiasan calon konsumen. Yang kedua adalah harga sewa tempat. Yang ketiga jarak dari pusat toko bunga Kembangku. Yang keempat lokasi yang strategis. Dan yang kelima adalah biaya tenaga kerja. Itu adalah faktor-faktor yang diinginkan oleh ownernya untuk membuka cabang baru. Lalu tingkat kepentingan dari faktor-faktor pembukaan cabang baru. Yang pertama itu keantusiasan calon konsumen yang paling tinggi 33%. Yang kedua ada harga sewa tempat sebanyak 8%. Yang ketiga itu jarak dari pusat toko bunga Kembangku sebanyak 17%. Lokasi yang strategis sebanyak 27%, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja sebanyak 15%. Totalnya adalah 100%. Setelah itu kita review faktor-faktor pembukaan cabang baru itu. Yang pertama itu keantusiasan calon konsumen. Karangampel itu 57% dan Losarang 43%. Ini kita langsung survei dari hasil voting di Instagram. Jadi ownernya itu punya akun Instagram terus membuka voting di story Instagramnya dan hasilnya itu kayak tadi. Yang kedua harga sewa tempat. Ini patokannya itu 200.000. Karangampel 60%, 80.000 per hari, dan Losarang 70% dengan 60.000 per hari. Lalu yang ketiga itu jarak dari pusat toko bunga Kembangku. Ini tuh persenannya itu dari gabungan total kilometer kedua jarak lalu dipersenin. Yang pertama itu Karangampel 58% sejauh 22 km dari pusat dan Losarang 41,5% sejauh 31 km dari pusat. Yang keempat itu adalah lokasi yang strategis. Menurut owner, Karangampel itu strategis sebanyak 65% dan Losarang itu 70%. Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Ini tuh persenannya kita pakai patokan dari 2 juta. Yang Karangampel 55%,
1.350.000, lalu losarang 65%, 1.100.000. Lalu setelah kita temuin dari faktor-faktor tersebut, kita masukkan ke tabel yang ada di slide ini. Kita ambil contoh itu keantusiasan calon konsumen, bobotnya kan 33%, lalu dari Karang Ampel 57%, Losarang 43%, lalu dihitung di tabel samping-sampingnya. Lalu berdasarkan analisis, toko bunga Kembangku sebaiknya membuka cabang baru di Karang Ampel daripada di Losarang. Kenapa? Karena Karang Ampel meraih skor lebih tinggi sebanyak 59,36 dibandingkan dengan Losarang 55,54. Karena potensi pasar yang lebih besar dan lokasi yang lebih strategis menjanjikan peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis toko bunga Kembangku ini menjadi lebih bagus. Oke, hasil diskusi dari analisis tadi, berdasarkan analisis, toko bunga Kembangku sebaiknya membuka cabang baru di Karang Ampel daripada Losarang. Kenapa? Karena Karang Ampel meraih skor lokasi lebih tinggi 59,36 dibandingkan dengan Losarang dengan skor 55,54. Karena potensi pasar yang lebih besar dan lokasi yang lebih strategis menjanjikan peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis toko bunga Kembangku ini. Setelah kita analisis kan kita kasih laporan gitu ke toko bunga Kembangkunya, tapi plot twistnya mereka malah buka di dua tempat itu, di Karang Ampel buka, di Losarang buka. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Ika Meria. Saya akan mempresentasikan analisis strategi produk Kembangku. Menurut Vogtleri 1996 mendefinisikan strategi operasional sebagai papan perencanaan perusahaan atau unit bisnis untuk mengembangkan, memperkenalkan, dan menghasilkan produk agar memuaskan kebutuhan pelanggan lebih baik dari pesaing. Data strategi produk Kembangku. 1. Pengelolaan kualitas produk. Metode pemeliharaan kualitas. Menjaga bunga dalam suhu dingin dengan media air, es batu, gula, dan obat. Pemilihan bunga dari pemasok. Bunga yang rusak dijual dengan harga yang berbeda. Bunga yang tidak layak dijual. Jaga kerapihan. Frekuensi audit kualitas dilakukan setiap pagi atau sore. Tanggung jawab audit diperoleh oleh pekerja yang ditunjuk. 2. Inovasi produk. Jenis produk. Bunga potong, bunga kecil, dan bunga tabur. Penjualan bunga per tangkai dengan variasi sumber. Interferensi desain. Menggunakan teknologi untuk mencari inspirasi dari Pinterest, Google, TikTok, dan YouTube. Proses pembuatan buket. Pelanggan memilih bunga, kemudian dirangkai sesuai permintaan. 3. Respon terhadap umpan balik pelanggan. Metode pengumpulan umpan balik melalui media sosial dan langsung dari pelanggan. Tindakan terhadap komplain, meminta maaf atas ketidakpuasan, menawarkan penggantian produk atau diskon. Untuk pembelian selanjutnya yaitu 4. Strategi pemasaran produk. Metode pemasaran. Memilih dengan promosi kepada teman terdekat. Menggunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Memberikan diskon untuk promosi awal. Pertumbuhan penjualan. Pembukaan cabang kedua di Jatibarang setelah dikenal banyak orang. Dan yang kelima, tentang tantangan dan sosialisasi tantangan. Pengiriman yang lama menyebabkan bunga layu. Solusinya membeli bunga dari jauh-jauh hari. Meminta agar untuk menambahkan media agar bunga tetap segar dan dalam perjalanan. Analisis strategi produk Kembangku. Toko bunga Kembangku mengutamakan kualitas dengan menyimpan bunga dalam suhu dingin menggunakan air, es batu, gula, dan obat pengawet, serta melakukan seleksi ketat sebelum penjualan. Bunga rusak dijual dengan harga yang berbeda, sementara yang tidak layak dibuang. Inovasinya meliputi variasi produk seperti bunga potong, bunga kecil, dan bunga tabur dengan desain inspirasi dari Pinterest,
Google, TikTok, dan YouTube. Toko ini juga responsif terhadap umpan balik pelanggan melalui media sosial dan interaksi langsung, menawarkan penggantian atau diskon jika terjadi ketidakpuasan. Strategi pemasaran dimulai dari promosi ke teman dekat dan media sosial, dilengkapi diskon awal yang berhasil meningkatkan penjualan hingga membuka cabang kedua di Jatibarang. Tantangan seperti pengiriman yang lama diatasi dengan pemesanan lebih awal dan penambahan media pengawet selama pengiriman. Dengan pendekatan rencana ini, toko bunga kembangku berkomitmen menjaga kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan bisnisnya. Hasil diskusinya dalam hal strategi produk, toko bunga kembangku menerapkan strategi diferensiasi sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan produk dan layanan mereka. Dengan fokus pada kualitas, toko bunga kembangku melakukan pemilihan bunga secara selektif dari pemasok, memastikan hanya bunga berkualitas tinggi yang dijual. Proses inovatif dalam pembuatan buket, di mana pelanggan dapat memilih bunga sesuai keinginan mereka, memberikan pengalaman unik yang membedakan toko bunga kembangku dari pesaing. Dengan strategi diferensiasi ini, toko bunga kembangku tidak hanya menawarkan produk bunga, tetapi juga pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, toko bunga kembangku telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan strategi lokasi dan produk untuk meningkatkan daya saing di pasar. Melalui analisis yang dilakukan, terlihat bahwa lokasi Karangampel memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan Losarang, terutama dalam hal keantusiasan calon konsumen dan lokasi yang strategis. Toko ini juga menerapkan strategi diferensiasi yang efektif dengan fokus pada pengelolaan kualitas, inovasi produk, dan respon terhadap umpan balik pelanggan. Metode pemeliharaan kualitas yang ketat, pemilihan bunga yang selektif, serta inovasi dalam desain buket memberikan nilai tambah yang membedakan toko bunga kembangku dari pesaing. Meskipun tantangan dalam pengiriman tetap ada, pendekatan yang terencana dan responsif menunjukkan bahwa toko bunga kembangku berupaya untuk menjaga kualitas produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Saya Saskia Nurmadani ingin menjelaskan mengenai latar belakang mengenai analisis supply chain management dan analisis ABC Kembangko. Pasar polis yang kompetitif menuntut efisiensi pengelolaan rantai pasok. Supply chain management (SCM) diterapkan untuk mengoptimalkan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi bunga agar mengurangi kerusakan dan menjaga kepuasan pelanggan. Sementara itu, analisis ABC digunakan untuk mengelola stok dengan memprioritaskan produk bernilai tinggi sehingga dapat pemborosan stok secara strategis, mengkategorikan produk berdasarkan nilai penjualan A tinggi, B menengah, C rendah. Analisis ABC mendukung operasional dan adaptif dengan tantangan seperti bunga yang mudah layu dan fluktuasi permintaan. Analisis SCM Kembangku. Menurut P. Tyagi 2014, supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan
dan penyaluran barang tersebut. Data analisis SCM. 1. Tahap rantai pasok. Memesan bunga ke pemasok via online. Bunga dikirim dengan jalur dengan jalur darat, diambil ke terminal, lalu diproses bunganya untuk dirapihkan lalu dijual. Yang kedua, total pemasok. Kembangku saat ini memiliki 3 pemasok. Supplier kembangku berjangka pendek karena kalau salah satu dari pemasok jelek, kembangku akan mencari pemasok lain. 4. Kembangku tidak melakukan kolaborasi dengan pemasok, hanya sebatas membeli bunga saja. 5. Tantangan yang dihadapi dalam rantai pemasok kembangku adalah bunganya yang rusak saat perjalanan, namun dapat diatasi dengan menambahkan packing dan kapas basah di bawah tangkai bunga. Yang keenam, sistem pengiriman dari pemasok menggunakan jalur bus atau jalur darat, lalu diambil ke terminal dengan lead time selama 1 hari. Selanjutnya, kembangku menggunakan sistem FIFO untuk mencegah adanya bunga layu. Bunga yang sampai duluan, yang itulah yang dijual maksudnya. Slide selanjutnya ada analisis SCM. Ada 3 pemasok yang satu transportasi lalu dikirim ke kembangku dan dijual ke konsumen. Oke, seperti di gambar. Selanjutnya ada pengadaan SCM, strategi pengadaan untuk toko kembangku yang menggunakan pendekatan banyak pemasok dengan jangka pendekatan pemilihan 3 pemasok yang berbeda untuk memastikan keberagaman dan mengurangi resiko ketergantungan. Dengan tidak adanya kolaborasi antara pemasok, toko dapat mudah dengan beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar dan memanfaatkan harga yang kompetitif. Meskipun hal ini juga memerlukan manajemen yang lebih intensif untuk menjaga kualitas dan konsistensi pasokan. Oke, untuk slide selanjutnya ada tantangan SCM. Tantangan dalam supply chain management untuk bunga kembangku menunjukkan bahwa salah satu masalah yang utama dihadapi adalah kerusakan bunga selama di proses pengiriman. Kerusakan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Namun tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan metode pengemasan seperti menambahkan packaging yang lebih aman dan menggunakan kapas basah di bawah tangkai bunga. Dengan langkah-langkah ini, toko dapat menjaga kualitas bunga selama perjalanan sehingga memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi terbaik dan meningkatkan reputasi toko di pasar. Oke, untuk slide selanjutnya ada pengiriman SCM. Pengiriman dalam supply chain management pada toko kembangku menunjukkan bahwa sistem pengiriman yang digunakan melibatkan melalui jalur darat atau bus, di mana bunga-bunga tersebut diambil di terminal. Lead time dari pembelian bunga dari pemasok adalah selama 1 hari sejak bunga itu dipesan. Metode ini memungkinkan efisiensi biaya dan aksesibilitas, namun memerlukan perhatian khusus terhadap waktu pengambilan dan pengemasan untuk menjaga kualitas bunga selama dalam perjalanan.
Next, selanjutnya ada manajemen inventory SCM. Toko bunga Kembangku menerapkan sistem FIFO, first in first out, dalam manajemen persediaannya untuk meminimalkan bunga layu dengan cara mencatat tanggal pengiriman setiap kiriman bunga dan memprioritaskan penjualan bunga yang datang lebih dahulu sebelum stok baru. Strategi ini memastikan rotasi stok optimal, mengurangi kerugian akibat bunga busuk, sekaligus menjaga kualitas produk yang dijual agar tetap segar, sehingga pelanggan selalu mendapatkan bunga yang dalam kondisi yang terbaik dan toko dapat mengelola persediaan secara lebih efisien. Analisis ABC Kembangku menurut Wahyuni 2016. Analisis ABC adalah metode mengklasifikasi barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan yang disebut kelompok A, B, dan C. Analisis ABC membagi persediaan yang menjadi 3 kelas berdasarkan besarnya nilai value yang dihasilkan oleh persediaan tersebut. Di slide selanjutnya ada data-data dari Kembangku. Yang pertama itu ada bunga mawar, unit per piece-nya di harga 15.000 dan permintaan per tahunnya ada di 2.880. Jadi penjualan per tahunnya bunga mawar itu kan unit per piece-nya harganya 15.000. Permintaan per tahunnya itu ada di 2.880. Jadi total semua penjualan per tahunnya ada di 43.200.000. Berikut adalah perhitungan dari total penjualan Kembangku. Yang pertama itu ada bunga mawar, unit per piece-nya tuh harganya 15.000. Terus permintaan per tahunnya ada di 2.880. Jadi semua total penjualan per tahunnya ada di 43.200.000. Lalu di slide selanjutnya ada urutan dari prioritas total yang paling banyak dari tertinggi sampai terendah. Yang pertama ada bunga aster, yaitu satu piece-nya harganya 5.000, permintaan per tahunnya ada di 19.200, terus total pendapatan per tahunnya ada di 16 juta. Terus ini ada data urutan dari yang tertinggi dan terendah. Itu kan ada di bunga aster, itu satu unitnya harganya di 5.000, permintaan per tahunnya ada di 19.200, sama pendapatannya ada di 96 juta. Terus dikali dari total semuanya 29.3. Jadi 96 juta itu dibagi 293 juta 520.000 dikali 100%, terus hasilnya ditaruh di annual value yaitu 32,71% dan seterusnya. Ada di sebelah kanan itu ada cum 96 juta ditambah 43.200, lalu hasilnya ditaruh di bawahnya 96 juta. Hasilnya adalah 139.200 dan seterusnya. Lalu di sebelah cum itu ada annual total persen yang 32,71% itu dikali 14,72%, lalu hasilnya ditaruh di bawah 32,71 yaitu 47,43%. Jadi bunga aster ini masuknya ke kategori A, yaitu peminatnya banyak. Terus yang
bunga lili itu masuknya ke kategori B, terus bunga kermit hijau itu masuk ke kategori bunga C. Itu saja. Jadi hasil diskusinya adalah dalam analisis ABC, bunga-bunga diklasifikasikan berdasarkan nilai penjualannya untuk memudahkan pengelolaan persediaan bunga. Bunga kategori A meliputi bunga aster, bunga mawar, bunga pikok, bunga calimero, bunga gabriela yang menyumbang sekitar 70% dari total penjualan karena tingginya nilai dan volumenya. Kategori B mencangkupi bunga lili, bunga sedap malam, bunga snapdragon, bunga momoko, bunga gompi, bunga krisan, bunga tulip, bunga silidogo, bunga rafael, bunga kermit hijau yang memiliki kontribusi penjualan antara 70% hingga 95%. Sedangkan bunga kategori C meliputi bunga seperti baby bread, bunga matahari, bunga cala lili, bunga pingso, bunga ruscus yang secara kumulatif mencakup lebih dari 95% dari total penjualan tetapi nilai lebih rendah sehingga memerlukan perhatian pengelolaan yang berbeda agar stok tetap efisien dan biaya tetap terkendali. Pengklasifikasi yang ini membantu toko dalam fokus pengendalian stok dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kesimpulan Supply Chain Management SCM di toko bunga Kembangku menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik dalam pengadaan sehingga distribusi untuk menjaga kelancaran operasional. Tantangan seperti ketergantungan pada pemasok dan risiko kerusakan harus diatasi dengan strategi dan teknologi yang tepat. Analisis ABC juga perlu diterapkan secara sistematis untuk fokus pada produk bernilai tinggi, sehingga stok lebih efisien dan keputusan manajemen lebih tepat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis floris. Sekian, terima kasih.